Salam Rahayu. Pada detik ini, sebelum kata lain melangkah lebih jauh, izinkan napas kita berjalan seirama dengan semesta. Dengarkan denyut sunyi di balik dada, rasakan kehadiran yang tak terlihat namun nyata. Video ini bukan sekadar tontonan, melainkan ruang perjumpaan antara rasa, ingatan, dan bisikan yang telah lama menunggu untuk disadari kembali. Leluhur mengajarkan bahwa tubuh manusia bukan kumpulan daging yang kebetulan bernyawa. Ia adalah kitab hidup. Halaman demi halaman ditulis dengan tanda yang lembut namun tegas. Setiap lekuk, garis, dan titik memiliki makna. Tidak ada yang hadir tanpa sebab, karena segala yang menempel pada raga adalah bahasa halus dari Yang Maha Mengatur. Tahi lalat, yang sering dipandang sepele, dalam pandangan ruh leluhur justru adalah raja alamiah. Ia bukan noda, bukan kesalahan, melainkan cep perjalanan jiwa. Di sanalah pesan dititipkan, tentang watak terdalam, tentang jalan yang pernah dilalui sebelum kita sadar sedang berjalan kemana. Ketika tanda itu bersemayam di leher dan punggung, wilayah yang jarang kita pandangi sendiri, pesan menjadi lebih sunyi namun dalam. Leluhur percaya, yang tersembunyi justru menyimpan rahasia terbesar. Tubuh menulis pesannya di tempat yang tidak selalu kita jamah, agar kita belajar membaca dengan rasa, bukan sekadar mata. Dalam hening warisan Nusantara, leher dan punggung adalah poros kekuatan. Tempat beban dititipkan, tempat tanggung jawab berdiam. Maka tanda yang muncul di sana bukan kebetulan, melainkan panggilan. Ia mengundang kita untuk berhenti menilai, lalu mulai mendengarkan apa yang selama ini terabaikan. Malam ini, atau pagi ini, dimanapun engkau berada, mari kita buka pintu kesadaran dengan penuh hormat. Kita tidak sedang mencari ramalan, melainkan pemahaman. Kita tidak menghakimi nasib, melainkan menyelami pesan. Duduklah dengan tenang, karena kisah ini adalah tentang tubuhmu, dan tentang warisan yang kau bawa tanpa sadar. Dalam pandangan kearifan Nusantara, tidak ada satupun tanda yang tumbuh di tubuh manusia tanpa maksud. Leluhur membaca raga sebagaimana petani membaca musim, penuh kesabaran dan rasa hormat. Setiap tanda lahir adalah jejak energi yang turun bersama napas pertama, membawa cerita yang tidak selalu diucapkan, namun selalu bekerja di balik layar kehidupan. Primbon tidak lahir dari khayalan kosong. Ia tumbuh dari ilmu titen, pengamatan panjang lintas generasi terhadap watak, peristiwa, dan takdir manusia. Dari sanalah leluhur memahami bahwa tubuh adalah peta, dan tahi lalat adalah titik koordinatnya. Ia menandai simpul energi, tempat pertemuan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan yang akan datang. Di masa kini, banyak yang menganggap tanda fisik sekadar urusan medis atau estetika. Namun bagi ruh leluhur, pandangan itu terasa terlalu sempit. Tanda pada tubuh bukan sekadar kulit yang berubah warna, melainkan bahasa simbolik. Ia berbicara tentang kecenderungan batin, daya tahan jiwa, dan arah langkah yang sering terulang tanpa kita sadari. Setiap titik hitam di kulit dipercaya menyimpan getaran tertentu. Ada yang membawa watak pengasuh, ada yang menandai jiwa petarung, ada pula yang memikul warisan batin dari garis darah sebelumnya. Leluhur tidak melihatnya sebagai hukuman, melainkan penanda peran. Seperti lakon dalam pagelaran besar kehidupan, setiap manusia diberi peran sesuai kekuatan yang ia miliki. Tahi lalat menjadi penunjuk halus tentang bagaimana seseorang merespons dunia. Apakah ia cenderung menahan, melawan, atau mengalir? Apakah ia memikul beban orang lain, atau bergulat dengan pergolakan batinnya sendiri? Semua itu tidak mutlak, namun menjadi cermin awal untuk mengenali diri sebelum melangkah lebih jauh. Maka ketika kita kembali pada kearifan lawas, kita diajak untuk tidak terburu menolak tanda pada tubuh. Justru di sanalah pintu pemahaman dibuka. Dengan membaca tanda, manusia belajar berdamai dengan dirinya, memahami potensi, dan mengolah jalan hidup dengan kesadaran yang lebih dalam dan penuh rasa. Ketika pembicaraan beralih ke leher, leluhur mulai menundukkan suara. Leher tidak dipandang sekadar penghubung kepala dan badan, melainkan jembatan jiwa yang menyalurkan kehendak batin ke dunia nyata. Di sanalah pikiran dilunakkan oleh rasa, dan rasa diberi arah oleh kesadaran. Tanda yang muncul di wilayah ini dipercaya sebagai penunjuk aliran yang sedang bekerja di dalam diri seseorang. Leher adalah tempat suara dilahirkan. Dari sanalah kata keluar, doa dilangitkan, dan kebenaran diperjuangkan. Maka tahi lalat di leher sering dibaca sebagai pertanda tentang bagaimana seseorang bersuara di hadapan hidup. Ada yang dianugerahi getaran kata yang menenangkan,
Ada pula yang membawa suara tajam namun jarang terucap karena tertahan oleh keadaan. Ruh leluhur melihat leher sebagai jalur arus yang rawan tersumbat. Ketika pikiran terlalu berat atau perasaan terlalu lama dipendam, jembatan ini melemah. Tahi lalat di leher kemudian hadir sebagai penanda bahwa pemiliknya hidup dalam tarik-menarik antara logika dan rasa, antara keinginan berbicara dan ketakutan untuk disalahpahami. Sebagian orang dengan tanda di leher sering merasa seolah hidup menekan dari segala arah. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka peka. Mereka menangkap getaran sekitar lebih cepat, namun tidak selalu tahu kemana harus menyalurkannya. Leher menjadi saksi bisu dari beban yang tidak selalu terlihat oleh mata orang lain. Namun tidak semua tanda di leher membawa kisah penahanan. Ada pula yang menandakan kekuatan pengaruh. Leluhur percaya, sebagian manusia dititipi kemampuan untuk menggugah, menggerakkan, bahkan mengubah arah batin orang lain hanya dengan kehadiran dan ucapannya. Tahi lalat di leher menjadi cep dari daya tersebut, agar pemiliknya belajar bertanggung jawab atas kata dan sikapnya. Maka ketika engkau menemukan tanda di lehermu, jangan terburu menghakimi. Dengarkan bagaimana hidup sering mengujimu lewat komunikasi, pilihan kata, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Di sanalah pesan leluhur berbisik bahwa jembatan jiwamu perlu dijaga agar tetap jernih, seimbang, dan mampu mengalirkan kehendak batin dengan utuh. Ketika leluhur membaca tanda di leher, mereka tidak berhenti pada satu makna yang seragam. Posisi menjadi kunci karena arah tumbuh menyimpan pesan yang berbeda. Leher bukan bidang datar tanpa sisi, ia memiliki depan dan belakang, masing-masing menyimpan peran dalam perjalanan batin manusia. Di sanalah ilmu titen bekerja dengan keheningan yang tajam. Tahi lalat di leher bagian depan, dekat tenggorokan, sering dikaitkan dengan kemampuan menyampaikan isi jiwa. Pemilik tanda ini umumnya dianugerahi kecakapan berbicara, merangkai kata, dan menembus hati lawan bicara. Namun bersama potensi itu, terselip ujian. Suara yang kuat sering mengundang salah paham, fitnah, atau iri yang datang dari arah tak terduga. Leluhur meyakini bahwa leher depan adalah gerbang keluar masuknya kebenaran. Jika tidak dijaga dengan kebijaksanaan, kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai diri sendiri. Karena itu, tahi lalat di wilayah ini dipandang sebagai pengingat halus, agar pemiliknya menimbang ucapan, memilih waktu, dan tidak tergesa mengungkapkan isi batin kepada dunia. Berbeda dengan itu, leher belakang atau tengkuk menyimpan makna yang lebih sunyi. Ia adalah wilayah yang tidak bisa dilihat oleh mata sendiri, melambangkan keteguhan yang bekerja dalam diam. Tahi lalat di tengkuk sering ditafsirkan sebagai tanda kerasnya pendirian, daya tahan tinggi, dan keberanian untuk tetap berdiri meski diterpa arus kehidupan yang berat. Tengkuk disebut sebagai benteng terakhir manusia. Di sanalah kepala bertumpu ketika tubuh mulai lelah. Pemilik tanda di area ini sering memikul tanggung jawab tanpa banyak keluhan. Mereka tidak selalu bersuara lantang, namun kehadirannya terasa kokoh. Leluhur melihat ini sebagai tanda jiwa penjaga, yang dititipi kekuatan untuk bertahan ketika yang lain mulai goyah. Maka perbedaan letak di leher bukan soal baik atau buruk. Ia adalah peta peran. Depan berbicara tentang bagaimana engkau menyampaikan diri kepada dunia. Belakang berbicara tentang seberapa kuat engkau menopang hidup dari balik layar. Keduanya menuntut kesadaran, agar kekuatan tidak berubah menjadi beban yang diam-diam menggerogoti jiwa. Ketika pembacaan beralih ke punggung, suasana menjadi lebih hening dan dalam. Leluhur memandang punggung sebagai ruang yang jarang disentuh kesadaran, namun paling banyak menampung cerita. Ia adalah bagian tubuh yang menghadap masa lalu, tempat pengalaman, luka, dan janji lama disimpan tanpa banyak suara. Punggung disebut sebagai gudang memori, karena di sanalah manusia menaruh hal-hal yang tidak ingin diperlihatkan. Rasa kecewa, tanggung jawab yang dipikul sendirian, serta kesedihan yang tidak sempat diucapkan, perlahan menetap di sana. Maka ketika tahi lalat tumbuh di punggung, leluhur membacanya sebagai penanda simpanan batin yang telah lama berdiam. Dalam kearifan lawas, memori bukan hanya milik satu kehidupan. Ada ingatan yang mengalir melalui garis darah, menyeberang dari generasi ke generasi. Tahi lalat di punggung sering dikaitkan dengan karma leluhur, tugas yang belum selesai, atau sumpah batin yang diwariskan untuk dilanjutkan. Bukan sebagai beban semata, melainkan sebagai amanah. Pemilik tanda ini sering dikenal sebagai pribadi yang kuat menahan rasa. Mereka jarang mengeluh, bahkan ketika pundak terasa berat.
Senyum tetap terjaga, sementara punggung menyimpan cerita yang tidak semua orang mampu memahami. Leluhur melihat ini sebagai sifat penjaga, sosok yang menahan runtuh agar yang lain tetap berdiri. Namun gudang yang terlalu penuh bisa menekan jiwa. Ketika beban memori tidak diolah, ia berubah menjadi kelelahan yang sulit dijelaskan. Tubuh memberi isyarat melalui rasa pegal, lelah berkepanjangan, atau perasaan seolah membawa sesuatu yang bukan sepenuhnya milik diri sendiri. Disinilah tanda di punggung mengajak pemiliknya untuk mulai menyadari apa yang ia pikul. Punggung, dalam pandangan ruh leluhur, bukan sekadar tempat memikul beban, tetapi ruang pemurnian. Dengan mengenali tanda yang tumbuh di sana, manusia diajak membuka gudang batin secara perlahan. Bukan untuk meratap, melainkan untuk memahami bahwa setiap memori dan karma yang melekat hadir agar disadari, diolah, lalu dilepaskan dengan penuh kesadaran. Pada bagian ini, kisah mulai menyentuh inti yang paling sering disalahpahami. Banyak cerita turun-temurun menyebut tahi lalat di punggung sebagai pertanda hidup berat dan nasib yang tak pernah ringan. Kalimat itu terdengar menakutkan bagi mereka yang sudah lama merasa letih. Namun leluhur tidak pernah menanam makna untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan tentang hakikat kekuatan. Punggung tidak pernah dipilih secara sembarangan untuk menaruh beban. Alam semesta tidak menitipkan tanggung jawab besar pada raga yang rapuh. Jika tanda muncul di sana, itu bukan vonis penderitaan, melainkan pengakuan diam-diam bahwa jiwa pemiliknya mampu menopang lebih dari kebanyakan orang. Beban berat adalah bahasa halus tentang kapasitas batin yang luas. Leluhur memandang beban sebagai ujian kematangan, bukan hukuman. Mereka percaya, orang yang memikul banyak biasanya adalah mereka yang hatinya cukup lapang untuk menahan runtuh, dan pikirannya cukup jernih untuk tetap berdiri. Tahi lalat di punggung menjadi simbol bahwa hidup telah mempercayakan sesuatu yang bernilai, meski jalannya terasa terjal. Seringkali, pemilik tanda ini merasa hidupnya tidak adil. Usaha lebih keras, hasil terasa lebih lambat. Namun ruh leluhur berbisik, kekuatan sejati memang jarang diberi jalan mudah. Jiwa yang dipersiapkan untuk menopang orang lain akan ditempa terlebih dahulu, agar tidak patah ketika tanggung jawab datang bertubi-tubi. Di balik rasa lelah yang sering tak terucap, ada daya tahan yang tumbuh senyap. Mereka yang bertanda di punggung biasanya bangkit lebih cepat setelah jatuh, meski tidak selalu sadar akan kekuatan itu. Beban mengajari mereka membaca hidup dengan kedalaman, bukan sekadar dari apa yang tampak di permukaan. Maka makna beban berat perlu dibalik dengan penuh kesadaran. Ia bukan penanda hidup yang susah selamanya, melainkan isyarat bahwa pemiliknya sedang dipersiapkan untuk peran besar. Ketika sudut pandang berubah, beban yang semula menekan perlahan menjelma menjadi sumber wibawa, keteguhan, dan kekuatan jiwa yang matang. Dalam ilmu Titen, arah bukan sekadar posisi, melainkan alur energi yang bekerja dalam diam. Punggung kanan dan kiri dibaca sebagai dua jalur tanggung jawab yang berbeda. Keduanya sama berat, namun membawa jenis beban yang tidak serupa. Tahi lalat yang muncul di salah satu sisi menjadi penunjuk kemana tenaga batin seseorang paling banyak dicurahkan. Punggung kanan sering dikaitkan dengan peran keluar, mengayomi, melindungi, dan menopang orang lain. Pemilik tanda di sisi ini kerap menjadi sandaran keluarga, penentu keputusan, atau penyangga keadaan ketika situasi genting. Leluhur melihatnya sebagai tanda jiwa pelindung, yang kekuatannya mengalir untuk kepentingan banyak pihak, meski jarang dihitung sebagai pengorbanan. Beban di punggung kanan biasanya hadir dalam bentuk tanggung jawab sosial. Harapan orang tua, kebutuhan saudara, atau amanah lingkungan sering bertumpu di sana. Mereka yang memilikinya belajar menguatkan diri tanpa banyak sorotan. Ketika kelelahan datang, mereka tetap berdiri, karena ada banyak mata yang bergantung pada keteguhan langkahnya. Sebaliknya, punggung kiri berbicara tentang beban yang lebih personal. Ia menyimpan perjuangan batin, kemandirian, dan upaya membangun jalan hidup dengan tangan sendiri. Tahi lalat di sisi ini sering dibaca sebagai tanda jiwa perintis, yang harus mengandalkan keringat dan kesabaran untuk menata masa depan tanpa terlalu banyak sandaran. Pemilik tanda di punggung kiri kerap terlihat tenang, namun di dalamnya berlangsung pergulatan yang panjang. Mereka belajar berdamai dengan sepi, memikul tanggung jawab finansial, dan menata emosi tanpa banyak bantuan. Leluhur memandang ini sebagai latihan keteguhan diri, agar kekuatan lahir dari dalam, bukan dari sokongan luar. Dengan mengenali sisi tempat tanda itu berdiam, manusia diajak memahami jenis beban yang sedang ia pikul. Bukan untuk mengeluh,
melainkan untuk menata langkah dengan lebih sadar. Ketika arah beban dikenali, energi dapat diolah dengan bijak, sehingga tanggung jawab tidak lagi menggerus jiwa, melainkan membentuknya menjadi lebih matang dan berdaya. Di titik inilah pandangan mulai berbalik arah. Apa yang semula dibaca sebagai beban oleh ruh leluhur justru dikenali sebagai tanda pemilihan. Tidak semua jiwa diberi tugas besar, karena tidak semua sanggup menjaganya. Tahi lalat di leher dan punggung menjadi isyarat sunyi bahwa pemiliknya dipandang mampu oleh semesta untuk memikul peran yang tidak ringan. Leluhur percaya, manusia yang diberi tanggung jawab besar seringkali diuji lebih awal. Hidupnya ditempa agar tidak rapuh oleh tekanan. Mereka mungkin jatuh berkali-kali, namun selalu dipaksa bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam. Di balik kelelahan, perlahan tumbuh kewibawaan, bukan dari kuasa, melainkan dari keteguhan batin. Pada tahap ini, narasi korban mulai dilepaskan. Jiwa yang sebelumnya merasa ditindih nasib, diajak melihat dirinya sebagai penjaga keseimbangan. Mereka bukan yang paling dimanjakan, namun sering menjadi penyangga. Leher dan punggung bertanda adalah simbol bahwa hidup mempercayakan sesuatu yang tidak bisa diwakilkan kepada sembarang orang. Dalam bahasa leluhur, mereka disebut tulang punggung kehidupan, tempat bersandar ketika arah goyah, tempat kembali ketika harapan mulai menipis. Tanggung jawab ini tidak selalu diumumkan, bahkan sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Namun jejaknya terlihat dari cara mereka bertahan. Meski tanpa banyak pengakuan, transformasi ini menuntut kesadaran. Ketika beban dipahami sebagai amanah, cara memikulnya pun berubah. Tidak lagi dengan keluhan, melainkan dengan kebanggaan yang tenang. Jiwa ksatria tidak selalu mengangkat senjata, kadang ia hanya tetap berdiri, menahan runtuh agar yang lain tidak jatuh. Mana lagi itu? Menahan runtuh agar yang lain tidak jatuh. Maka pada bagian ini, ruh leluhur mengajak kita berdamai dengan peran. Tahi lalat di leher dan punggung bukan cap penderitaan, melainkan penanda tanggung jawab besar. Mereka yang memilikinya sedang disiapkan untuk mengangkat derajat, menyambung harapan, dan menjadi cahaya bagi lingkaran hidup yang dipercayakan kepadanya. Setelah memahami makna tanda, leluhur tidak membiarkan manusia berjalan tanpa pegangan. Setiap beban besar selalu disertai jalan penyelarasan agar jiwa tidak patah di tengah jalan. Laku tirakat bukan dimaksudkan untuk menyiksa diri, melainkan untuk menata ulang hubungan antara raga, rasa, dan kesadaran agar kembali seimbang. Salah satu laku paling sederhana namun bermakna adalah menegakkan punggung. Postur bukan hanya urusan tubuh, ia adalah sikap batin yang dipancarkan keluar. Ketika punggung ditegakkan, jiwa seakan berkata siap. Leluhur percaya, tubuh yang tegak membantu aliran energi bergerak lebih lapang, sehingga beban tidak menumpuk pada satu titik saja. Sedekah juga menjadi jalan yang sering dianjurkan. Bukan soal besar kecilnya pemberian, melainkan keikhlasan melepas sebagian yang kita genggam. Ketika tangan ringan memberi, bahu ikut terasa longgar. Dalam kearifan lawas, meringankan beban orang lain adalah cara paling halus untuk meringankan beban yang tak kasat mata di punggung sendiri. Selain itu, doa menjadi sarana pelepasan penat jiwa. Bukan doa yang tergesa, melainkan doa yang diucap dengan kesadaran penuh. Menyebut nama yang maha mengatur sambil mengakui lelah, sambil menyerahkan yang tidak sanggup lagi ditahan. Leluhur mengajarkan bahwa pengakuan jujur adalah pintu pertama menuju kekuatan baru. Ada pula laku sunyi, berupa jeda dari hiruk pikuk, menyepi sejenak, mengurangi kata, dan mendengarkan suara batin. Dalam diam, pesan yang tertutup oleh kebisingan mulai muncul ke permukaan. Di sanalah manusia belajar membedakan mana beban yang harus dipikul, dan mana yang sudah saatnya dilepaskan dengan lapang dada. Dengan tirakat yang selaras, tanda di leher dan punggung tidak lagi menjadi sumber keluhan. Ia berubah menjadi sumber tenaga batin. Beban tetap ada, namun tidak lagi menghimpit. Jiwa menjadi lebih matang, langkah lebih mantap, dan hidup dijalani dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati lahir dari keselarasan, bukan dari perlawanan tanpa arah.